Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Pada hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita, kajian khusus akhwat dan ummahat. Pada pekan ini kita bahas tentang adab. Adab ini adalah segala sesuatu yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita dalam hidup ini. Ada petunjuknya, ada sunnahnya dari Nabi. Demikian pula bimbingan-bimbingan para ulama berdasarkan dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para salaf mereka mendahulukan belajar adab ketimbang belajar ilmu. Adab ini perkara yang sangat urgent sekali. Saya masih teringat betul dulu di asrama, di pondok, itu di dinding-dinding ada satu bagian di dinding asrama itu saya buat tulisan-tulisan dari perkataan, dari kalam para ulama. Dan yang paling tinggi saya tulis kalimat al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan adab ini cakupannya luas. Sejak dari adab, mulai dari adab kepada Allah sampai adab berkomunikasi, adab berinteraksi, adab di dalam bekerja dan semua aktivitas kehidupan kita. Mulai dari adab kepada Allah sampai berintelektual. Adab. Dan pendidikan Islam itu pendidikan adab. Baik. Pada kesempatan ini saya tidak mulainya dari adab kepada Allah, dari yang lain tidak, tapi saya mulai dari adab makan. Yang saya rasa perlu untuk memulainya, saya mulai dari situ dulu. Semuanya perlu, tetapi mungkin di antara kita sudah ada juga yang mendengar sebelumnya karena pembahasannya sudah berkaitan mungkin.
al-aklu, makan. Secara sunnatullahnya manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Makanya penting kita mempelajari adabnya. Biar jangan salah makan. Sebab kadang dalam hidup ini tingkatan orang dalam makan ini bermacam-macam pula nih. Ada orang yang berfikir itu tingkatan pertama itu, ada nak besok atau nanti yang akan kita makan. Itu tingkatan pertama tuh. Ada nak yang akan kita makan. Saking tidak ada uangnya, tidak ada rezekinya kurang dari sisi itu. Itu tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, orang apa lah yang akan kita makan nanti. Menunya sudah ada, yang akan dibuat apa? Pecel lele atau ayam goreng atau apa lah? Goreng maco. Tapi kalau doke awak goreng maco lo mahal. Apa sabanya goreng maco ni? Bukan nya. Goreng maco. Itu topiknya. Sebab mahal. Tetapi begitulah, ada orang tingkatan kedua, fikir dia, apa yang akan dibuat? Sayur baik apa? Dapat dia memilih. Itu tingkatan kedua. Ada pula tingkatan ketiga, di mana kita nanti makan di restoran iko, kalau dilipik kain di rumah makan Tambuah, Lurah Taganang atau Ralin, atau di Empera Saiyu, atau di Mamakan Sari Murni, tentu di konang-konang lagi, di kowok-kowok sokku. Ada di Empera Saiyu lah. Atau dah sekali ikut di Mamakan Tambuah. Itu tingkatan ketiga, di mana kita nanti makan. Ada pula tingkatan keempat. Siapa boleh yang akan kita makan hanya. Siapa nanti akan kita makan lagi? Kojo piti banyak, uangnya sudah banyak, pangkatnya tinggi, dia cerdas, relasinya banyak, tapi menipu orang. Akhirnya orang dimakannya. Siapa yang akan kita makan lagi? Begitulah soal makan memakan nih. Itu menunjukkan kita tidak lepas dari makan. Sekalipun mewah makanan kita, ternyata saking tidak adabnya ugang nak dimakan deknya oleh. Tak makan daging deknya rata, tapi piti ugang pitinyo. La ilaha illallah. Baiklah. Itu sekedar intermezzo. Maknanya kita tidak bisa lepas dari makan ini. Untuk itulah, mari kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing kita makan. Dan jangan dibayangkan makan itu contoh pemahaman awak lah, makan angkau naknya lulainya makan lontong kobonya. Jadi kalau lontong lu makan dah muridnya. Itulah nasi je, kandungan lontong tu nasi. Lah makan je lah seketek. Lah makan angkau ndaknya, lu makan kau lainnya atau ndak do makan jak pagi ranya. Tu apa akannya buahnya. Buah makannya atau abi dinya oti. Itu tu dah makan gitu. Cuman de orang Indonesia, apalagi orang kita di kampar kiri kok
itu ndak makan dia orang nama, sebab sejak kecil dia aja di oma ayah awak makan nasi, kalau tak makan nasi ndak makan dia awak nama. Maknanya yang ingin saya sebutkan bahawa makan di sini tidak hanya makan nasi. Makan di sini tidak hanya makan nasi, tapi memakan sesuatu. Maka ada adabnya, ada etikanya. Itu dia. Baik. Ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah penting kita mempelajari adab makan. Tapi adab makan ini itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama adab sebelum makan. Ya. Ada adab sedang makan. Ada adab setelah makan. Dan ada lagi satu sebenarnya adab yang berkaitan dengan makan ini. Berarti 4. Coba kita pahami yang pertama dulu. Adab sebelum makan yang pertama, niat yang benar. Kalau kita bertanya, niat yang benar itu seperti apa? Niat yang benar itu seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Niat yang benar itu maksudnya seperti apa? Kita berharap mencari ridha Allah, wajah Allah, kasih sayang Allah dengan makan. Apa yang itu? Agama kita ini memang kalau kita amalkan pahala aja isinya. Bagaimana mengaitkannya? Dengan kita makan tersebut, kita mendapatkan kekuatan. Kita berharap kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dengan kekuatan yang kita dapatkan sumbernya dari makanan tersebut, kita dapat mencari ridha Allah lagi dengan melakukan amal-amal saleh, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat itu benar. Timbul pertanyaan, bagaimana niat yang salah dari makan? Bagaimana kira-kira? Niat yang salah dari makan itu niat yang benar tuh, itu. Kita makan tuh kita berharap kita bertahan hidup, kita punya kekuatan sehingga kita bisa bekerja, bisa beribadah, bisa bergaul, bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Niat yang salah seperti apa? Niat yang salah dari makan contoh kio-kio. Kita niat makan tapi tidak dari sesuatu yang akan mendatangkan pahala, atau tidak pula kategorinya mubah, tapi kategori yang haram. Ya. Ada orang memakan makanan, ya,
Dan makanan yang dia makan itu apa? Makanan yang menimbulkan kekuatan fisiknya, dengan niat biar dia bisa kuat untuk bisa mencuri dan merampok. Itu dia. Atau untuk dia bisa berbuat maksiat, dan maksiat itu banyak. Makan dulu ni, dia nak kuat betul. Jadi itu niat yang salah. Kan banyak makanan-makanan tertentu yang akan membuat seseorang itu punya fisik yang bagus, yang kuat, atau wajah yang cantik. Dimakannya lah apa? Dimakannya sesuatu makanan yang berupa diet. Nya tidak makan apa? Tidak makan. Seperti apa diet itu? Tidak makan lemak, tidak makan apa lagi? Pokoknya yang membuat dia terlihat, kalau emak-emak, kalau anak-anak perempuan, anak-anak gadis, biar dia terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat apa? Macam-macam. Biar nanti bisa manggung atau bisa selfie. Bisa apa? Selfie. Nanti disebarkan foto ke Facebook. Itu niatnya sudah salah. Maka niat yang baik dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan niat yang buruk akan dibalas pula dengan keburukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan pekerjaannya itu. Jadi salah atau dilopi makan makanan lain, biar nak jan banak deh nyo. Umpama misal ada jenis lapone so banak lah apa punya anak ni lah tiga anak orang dulu, tiga boleh anak. Jadi dimakannya makanan tertentu, niatnya untuk efek dari perbuatan dia itu tuh, niat dia itu mendatangkan murka Allah. Itu niat yang salah. Ingat-ingat itu. Yang kedua, berusaha mencari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para rasul untuk makan makanan yang baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah kebaikan, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makan makanan yang elok, amal-amal soleh, dan itu rentetannya seperti itu nanti. Orang yang bisa memakan makanan yang baik nanti akan mudah mengamalkan amalan soleh. Semakin baik makanan seorang, maka semakin mudah dia beramal soleh. Dan sehari-hari doa kita kan seperti itu. Kita berdoa kepada Allah di kala pagi, seperti doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Jadi kalau dapat ilmu, dapat rizki yang baik, baru dapat amalan yang diterima oleh Allah. Itu rentetannya. Orang tidak akan dapat amalan yang diterima kalau ilmu tak ada. Orang tidak bisa beramal dengan baik kalau rizkinya tidak baik. Jadi rizki yang haram itu kan menumbuhkan daging yang haram. Kemudian nanti menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Maka semakin halal rizki yang diberikan kepada anak dan istri, maka akan semakin menumbuhkan amalan yang baik pula. Barakallahu fikunna. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Cuman itulah kalau lah kurang iman, sedang yang haram ni payah cari apa lagi yang halal ni. Padahal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala halal tu lebih banyak dari yang haram. Halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Riba tu seketek ni. Cobalah hitung jenis muamalah riba tu cuma sedikit. Yang banyak tu jual beli. Banyak yang baik-baik tu lagi. Demikian pun makanan. Coba tengok hewan-hewan banyak di sekeliling kita yang halal itu ketimbang yang haram. Buah-buahan, sayur mayur banyak yang halal lagi daripada yang haram. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak makan ketika perut masih kenyang. Adab. Sebab seorang mukmin tidak sepantasnya makan ketika ia masih kenyang. Selain perbuatan ini termasuk perbuatan yang berlebihan, ia dapat mengganggu pencernaan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, dan juga bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Allah kan juga menyebutkan wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi perut kenyang tu awak makannya balik. Jadi kadang kita akan menjelang tidur atau di lopi makan. Untuk apa ni lo mak tidur ni? Katanya agar enak tidurnya dengan makan. Padahal tanyalah kepada pakar-pakar kesehatan, kepada dokter dan yang lainnya, bahwa hal itu menimbulkan penyakit. Berarti kalau ada orang, kalau berdasarkan ini petunjuk para ulama kita, kalau ada orang dah kenyang makan jo sehingga perut dia ndak ada leh. Bola togang ni pun ilih. Tak ada oleh anginnya. Maka kalau berbicara tentang adab, kita sudah kurang adab itu. Jadi kalau kita perut sudah kenyang, awak hendak makan juga, digasak juga makan, cukuplah bagi kita untuk bisa dikatakan sebagai orang yang kurang adab. Sebab sumber malapetaka itu salah satunya, silahkan baca kitab-kitab para ulama, terutama yang berkaitan dengan ilmu raqaiq, kelembutan hati dan jiwa. Banyak makan sumber masalah. Tapi Ustaz, ya kalau lo ketik makan tak kuat badan adanya. Sebenarnya yang menimbulkan kekuatan itu adalah gizi yang masuk. Jadi permasalahannya bukan tidak menimbulkan kekuatan. Awak kojo mongkak, awak kojo buik, tu jangan ketik makan ni, tak tolok kojo dah. Jadi sesuaikan makan kita itu dengan pekerjaan kita. Itu pekerjaan kita. Dan yang paling penting, jangan terlalu kenyang, tidak ada angin di dalam perut kita. Dan yang paling utama, sepertiga untuk angin, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan itu. Barakallahu fiikum. Jadi itu adab yang ketiga, tidak makan ketika perut masih kenyang. Jadi kalau ada kan, kadang awak kan seperti itu, lo makan lalu ketek, lah konyang pun juga awak gasak aja sun makannya. Itu puluh itu kan. Lah, dalam pandangan kita, bahwa orang yang tidak makan di rumah kita dalam kondisi dia sudah mengatakan perutnya kenyang, ya ndak ada pergaulan, awak ndak lepaya amanya dia makannya, ndak nak makan hanya.
Maka solusi terbaiknya dimakan buah, diminum air. Kalau perut sudah kenyang, maka dalam kondisi seperti itu memang terbaiknya adalah tidak makan. Dipaksa juga kita makan sedikit apa yang bisa kita makan yang tidak menimbulkan perut kita menjadi kesusahan, dan kita hendaklah tidak memaksa orang itu. Jadi di antara hal yang saya tengok sekarang, di antara bentuk kesalahan itu memaksa orang yang sudah kenyang untuk makan. Bila lukonya Wak dibagi, itu di antara hal yang saya kurang suka saya. Karena memang sebenarnya dari kan kaedah kita salah. Daripada beko basi lainnya, kan ada kaedahnya daripada basi di luar, motivasi di dalam lainnya. Kalau memang kan basi juonya, eloklah basi di luar lah daripada basi di dalam. Kalau basi di luar lah penyakit tak datang dalam badan kita. Tapi kalau basi di dalam, itu akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Makanya kalau ada anak pondok dikenal dengan banyak makan, ciri khas anak pondoknya kurang. Seanak pondok tu rata-rata sedikit makannya. Ada dia. Tengoklah anak pondok rata-rata sedikit makannya. Makanya begitu nyoba bini, nyogo puak langsung kau jadi kota. Ala kulli hal. Jadi yang paling penting itu jangan berlebihan, ya. Diukur itu. Cuman memang kita ini perlu belajar apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein, gizi apa, gizi ini. Saya punya satu buku tentang saya baca dulu dalam di pustaka masih ada insyaallah. Itu tentang pendidikan jasmani. Jadi kita tengok dulu apa yang dibutuhkan tubuh kita itu. Kalau kita ini pekerja keras, yang dibutuhkan oleh tubuh sesuaikan dengan gizi yang dibutuhkannya. Atau pemikir, kan ada orang yang fisiknya tidak terlalu bekerja tapi pikirannya banyak bekerja, maka yang membuat kadar yang dibutuhkan oleh pikirannya itu yang butuh diseimbangkan. Maka kita lihat, bahkan dulu Syekh Hamdi itu nyebut sama saya, banyak menyampaikan kepada saya tentang makanan dan manfaat-manfaatnya. Lalu beliau bertanya kepada saya, kamu tidak belajar bab ini? Ya enggak. Makanya saya menyebutkan di dalam pembahasan hazanah ilmu pendidikan dan peradaban pondok pesantren, minimal di pondok pesantren itu di mana aja lah anak kita sekolah, minimal di pondok pesantren itu belajar ilmu ini. 1, ibadat. 2, adab ibadat, kitab, silat. Itu dan laki-laki lah. Apa lagi? Yang keempat, ilmu debat dan ilmu obat. Ini yang saya sebut. Berarti belajarlah ilmu debat. Ilmu debat tu biar pandai bicara. Ilmu debat penuh adab. Ini kalau tidak pandai kita berdebat dengan penuh adab, nanti tidak bisa kita berbeda pendapat. Jadi orang Indonesia atau orang kita ini apalagi kurang pandai berdebat. Akhirnya debat kusir, tidak debat penuh adab. Baik, adab ibadat, kitab, silat, ilmu debat, ilmu obat. Di antara hal yang saya sebutkan, ya. Ilmu obat itu penting dipelajari oleh anak-anak pondok pesantren, anak-anak sekolah. Jangan sampai hilang, ya. Baiklah, itu yang ketiga. Yang keempat, memenuhi undangan makan.
Jika ada saudara kita mengundang kita untuk makan atau menghadiri jamuan makan, penuhi undangan tersebut. Selama tidak ada mawani'nya, mawani' itu penghalangnya. Tapi di tempat dia makan tu ada orang joget-joget, ada orang musik-musik, atau ada orang berbuat kemaksiatan, di situ ada mani'nya, penghalangnya. Anda siapa poi? Tapi ustaz, kalau ada orang boleh ini berorgan tunggal ni namo apa pengerotin tunggal. Cik aja ni tapi lahi buat dia. Cik aja lah ni tapi lahi buat dia nya. Apalagi kok banyak. Tupai Ustaz. Kita dengarkan sabda Nabi itu dulu. Kan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu 6 perkara. Di antara Rasul sebutkan, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundang makan, penuhi undangan tersebut. Asalnya adalah dalam undangan makan walimah. Bolehnya. Yang boleh itu dak cek nikah kawin ni sebenarnya. Banyak boleh-boleh dan lain. Jadi berangkat enggak kita kalau ada orang boleh dan contoh itu? Jawabannya, jika dapat kita waktu yang tidak ada kemaksiatan pada waktu itu, apailah, penuhi undangan itu. Karena nanti berhadapan kita dengan 2 hal. Memenuhi undangannya wajib, menghindarkan diri dari kemaksiatan itu juga wajib. Jadi kalau ada misalkan waktu jeda tidak ada maksiat, ndak pakai musiknya pada waktu itu tongari, atau pas orang mungkin lagi istirahat, pergilah pada waktu itu. Kita menunaikan kewajiban kita memenuhi undangan makannya, dan pada saat itu kita juga mengelakkan diri untuk tidak mendengarkan musik yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Baik, itu yang keempat. Menghadiri jamuan makan. Yang kelima, tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Tapi le nampak mandiang ni oji kah misal, atau mandiang tu oji dak pakai itunya mandiang ni oji. Apa ciri umi balik dia mau kabo itu dak umi tu. Warna kuningnya. Tapi yang betul-betul emas tidak boleh. Apa sebab? Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati wa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kata Nabi, orang-orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, berarti ia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kan jone mah. Demikian pun sabda Nabi, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan makan di piring dari emas dan perak. Wala talbasul harira walad dibaj. Dan jangan pula kalian pakai pakaian sutra yang tipis dan tebal. Apa sebab? Fa inna lahum fid dunya, sebab benda-benda tersebut untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Jadi bondo-bondo itu ome perak nak jadi bejana untuk orang kafir di dunia. Rasul sudah menetapkan itu, wa huwa lakum fil akhirah, dan itu nanti bejana emas dan perak menjadi bejana untuk kalian di akhirat, di surga tempat contoh itu punya. Jadi ada sesuatu yang ketika di dunia tidak boleh untuk kita, di akhirat boleh disuap.
Tapi dok ke awak apa ya, nak sedang ome cincin tak tahu apa lagi ome nan jendiko. Mano tontu nan gadi-gadi kini suak ha? Hadapi aja laki kayo cala tubuh pilih kayo. Kadang kan hilang patui deka 7. Baik. Tapi kayo berilmu baik pula ahlaknya, tu lain ceritanya. Ikut nak semayang indak pu tidur umi sapunya. Batigonya moke umeranya, jangan hanya seperti itu. Baik. Dan itu akan mendatangkan malapetaka. Baik. 6. Mengajak orang yang hadir untuk makan. Mengajak makan orang yang hadir. Awak ada 2-3 orang. Makanan lontong takonan diboli 2 ya. Bagaimana? Upayakan untuk mengajak yang hadir. Ati tungau dicaca apa? Ati gajah dilapa. Lain kan mungkin ati gajah dan disopa. Salah kita tahu. Jadi cuman maksud orang tua-tua kita nan ketek sama dibagi. Jadi dibagi ketek. Jangan khawatir. Sebab makan 2 cukup untuk beberapa orang. Nabi dah sebutkan untuk 3-4 orang ya, kelipatannya. Jadi dulu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu kodok inyo sering beliau mengajak orang-orang miskin makan. Lalu satu waktu ada pembesar makan sama beliau. Dibisikkanlah kepada Syekh cara awak lah saya jalan tak buat orang tu. Orang nan bansat dan tak salah buat. Nya kalau makan kita orang miskin dengan makan orang kayu tu kan kadang-kadang tak datang seleh orang kayu ni awak lah. Makan kita mungkin banyak, cara makannya mungkin berbeda. Atau pakaian kita berbeda, atau ada gengsi yang lain. Padahal samunya, tapi begitulah kondisinya. Ketika iman kurang, adab kurang, makanya Bin Bas rahimahullah ta'ala pun marah dan menghentakkan tongkatnya. Seingat saya, kalian belum tahu bagaimana nikmatnya makan bersama orang-orang miskin. Nikmat makan bersama orang miskin. Cuman memang budaya daerah-daerah beda-beda. Orang Mesir, orang-orang Arab yang saya jumpai, itu kalau dah makan, dahsyat. Mengajak orang lain yang hadir untuk makan itu luar biasa. Sampai mereka yang mengambilkan kita, dipotongkannya roti, kue, apa-apa untuk kita. Itu orang Mesir. Dan para ulama juga begitu. Ketika saya dapat undangan ke rumah Syekh Abdul Razak, kan saya persis duduk di samping beliau. Jadi yang ngambil kan beliau. Itu. Dah kembali kita mengajak orang makan, orang yang hadir. Jadi saya melihat orang-orang Mesir begitu dia. Yang pernah saya jumpai gitu ya. Yang sampai ke pondok kita, dahsyat. Tuh. Jadi budaya itu perlu budaya yang baik itu perlu dipertahankan. Di setiap daerah-daerah itu ada budaya-budayanya yang baik. Makanya kalau orang semakin tinggi jam terbangnya, semakin tinggi perjalanannya, semakin baiklah budi pekertinya insyaallah. Asal yang baik-baik pula yang dia lihat tuh. Sebab jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasakan. Tapi nan buat nan ditengoknya tentu buat pula akhlaknya.
Dan buat nan dirasakan deknya tu buat pula ahlaknya. Ya, penting kita. Makanya saya mengirim santri ke pedalaman, ngirim santri pergi belajar sana sini itu agar lembut hatinya dan luas wawasannya, baik budi pekertinya. Nah, ini contoh saja nih. Jabaran dari hal ini saya sampaikan. Dikabarkan kepada saya orang di daerah India sana. Di mana India? Di benua Hindustan. Ya. Itu kalau makan di rumah makan katanya, saya belum pernah ke sana. Cuman insya Allah ini ada syekh nanti asal India yang akan ngajar di sini. Ngajar hadis di sini. Insya Allah. Dan juga saya mau saya dan santri kita belajar bahasa Urdu. Jadi di antara bahasa yang menurut saya ya yang penting dipelajari itu bahasa Urdu. Sebab kitab ulama yang banyak ditulis setelah bahasa Arab bahasa Urdu. Nah, itu dia. Jadi katanya, wallahu a'lam bishawab, orang India itu kalau makan kita di rumah makan mereka berbeda makan dengan rumah makan kita. Coba tengok nanti. Rumah makan di sana begitu kita duduk langsung disuguhkannya air hangat sedikit. Air bukan sedikit, air hangat ya. Hangat kuku, hangat sedikit maksud saya tu enggak panas. Panas tu lotui dia kali. Yang hangat tu enggak ada lotui dia. Orang Malaysia bilang air suam ya. Suam. Jadi suguhkannya, baru ditanyanya mau minum apa Pak? Itu enggak minum. Cara bahasa kita mau minum apa Pak? Kalau mau minum tambah kopi dibuatkannya, mau teh dibuatkannya, mau susu dibuatkannya. Tapi kalau kita tidak minta lagi, cukup itu. Kalau yang awak lah tolos tak nasi yang lunyi tibu air le. Tu di rumah makan. Kalau di rumah awak lah selek elok loyo le nak cito je. Dia mana orang mata kuan lun balik-balik lainnya. Tu ada problem tak mano selalu boleh air cari boleh air pula. Selek elokkan balik orang mu tibu air. Atau lah balik itulah. Habis kau apalah dah ande yori dia kasugau ni nyawa. Itu kekurangan kita. Kekurangan yang perlu kita renungkan untuk kita rubah. Nah, ya kasugau ni nak buat air dah nya. Awak salah. Jadi orang tamu datang tu tak perlu ditanya buat air tak. Tak perlu tanya orang. Dia minum atau tidak itu untuk ikramud duyuf, untuk memuliakan tamu kita suguhkan air. Jadi tak perlu kita dasarnya tak perlu kita untuk itu. Allahu Akbar. Itu yang penting. Jadi budaya-budaya yang seperti itulah yang perlu kita pelajari. Misalkan banyak nih lagi di Pulau Kunyalai itu masyarakat ramah-ramah yang kami dapati. Assalamualaikum. Wah, jauh lah dah menyapa. Kadang abu kodok tak koji-koji. Saya sering terkejut. Lewat nak pijak ada anak lidah. Kan bahasa awak anak lidah pijak. Tahu anak lidah? Kalau orang awak lah terpijak jangan anak lidah nanya. Atau lah nak dipijak ada anak lidah. Anak lidah atau ini lidah. Ada yang kecil di dalam tu. Itu anak lidah namanya kalau bahasa sini. Nampak dia di atas tergantung. Itu anak lidah bahasa sini ya. Lah nak terpijak anak lidah itu sirah mubalaghah bahasa orang sini. Sirah mubalaghahnya itu. Jadi hendak pada nyapur. Dan banyak orang sekarang awak hendak le bertompan mandang kinyo lewat kawat tuluk dia tak mandang kawak. Sanggup dia tak melihat kita dan tidak menyapa pada kita. Saya tak habis pikir hati orang seperti itu. Dan itu sering saya dapati. Kadang hendak lewat dan menyapu, hendak ada respon seketik dah.
Atau tidak ada mimik wajahnya senyum lah, apalah. Budaya seperti itu adalah budaya yang tidak baik. Baik. Kembali kita kepada adab makan, mengajak makan orang yang hadir. Yang ketujuh, mengajak pembantu untuk ikut makan atau memberinya makanan tersebut. Bagi yang punya pembantu, jadi makanan pembantu itu samakan dengan makanan kita. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi." Apabila pembantu salah seorang dari kalian datang menyuguhkan makanan, maka hendaknya ia mengajaknya makan. Qad kafahu ilajahu wa dukhanahu falyujlishu ma'ahu wa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan au uklataini. Jika dia tidak mengajak makan bersamanya, maka berilah dia sesuap atau 2 suap dari makanan tersebut, karena dia telah memasaknya dan menghirup asapnya. Jadi jangan cik dapat kuah dia. Cik dapat baunya. Bukan dapat kuah, cik dapat bauun aja. Dan memasak inyo nan mapu, inyo nan mengojon, inyo pi nak nginyamnya dah. Jadi yang perlu kita pikirkan untuk punya pembantu itu. Ada tak yang dapat dia bawa nanti dia atau dikasih dia? Sebab Nabi menyebutkan, wa illam yujlisu ma'ahu, kalau ndak makan sama dia, falyunawilhu uklatan au uklatain. Jika dia tidak mengajak makan bersamanya, maka beri dia sesuap atau 2 suap dari makanan tersebut. Maksud uklatan ini kan berilah sedikit ya, atau secukupnya. Beri secukupnya. Tapi uklatan ini bukan sesuap. Sesuap dia nyendak, bukan hanya sesuap aja. Kau sesuap untuk untuk kau sesuap saja dikasih, itu tidak baik juga. Ini uklatan ini ya, maksudnya sedikitlah ya. Bisa dikasih sama dia biar dia dapat mencicipinya. Makanya dipikir-pikir, kalau kita ingin rasanya punya pembantu, yang perlu dipikirkan hanya pas-pas untuk kita saja, tidak ada untuk dia. Atau pikirkan tuh ada kurang. Atau ajak dia makan. Baik. Yang ke-8, sikap rendah hati. Hendaknya seseorang bersikap rendah hati, baik dari sikap duduk, dari jenis makanan dan makan bersama fakir miskin. Sebab Nabi menyebutkan, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan seperti seorang hamba saya makan, dan duduk seperti seorang hamba saya duduk. Itu Nabi. Jadi bukan duduk orang yang sombong, yang rendah hati dalam makan. Rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang muslim dalam setiap keadaan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafharu ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan berbuat niaya di hadapan kepada orang lain. Jadi termasuk tentang makan. Sikap menyombongkan diri itu seperti apa? Makan nampak pergi bertamu, kita ejek makanan orang itu, atau gaya orang sombong kita, ya. Kita dengan
wajah yang apa? Ketus ya. Wajah ketus semua tu. Apa? Apa? Judes ya. Apa latih pokok masam. Pokok dah elok dengan orang gaya, orang sombong. Dari makanan itu tidak boleh. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Cuman menuduh orang sombong tak elok orang. Itu yang perlu diingat. Kesembilan, mengikut sertakan tetangga untuk mencicipi makanan. Mengikut sertakan tetangga dilakukan dengan mengirim makanan kepadanya. Terlebih lagi jika tetangga tersebut orang miskin yang tidak pernah makan jenis makanan yang dikirim itu. Itu termasuk memenuhi hak tetangga dan menyenangkan hati. Termasuk juga menutup pintu syaitan yang senantiasa menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Jadi kalau ada tetangga sama tetangga saling bermusuhan, itu telah masuk setan. Ke dalam mana? Dalam pawi, dalam tubuhnya. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah, aliran darah ya, pada aliran darah kita. Jadi syaitan itu senantiasa ingin manusia ini bermusuhan. Jadi kalau hidup kita selalu merasa bermusuhan atau selalu di ndak elok kurang dah, atau tidak ada nyamannya, sifat orang beriman itu orang tidak baik kepada kita, kita masih bisa baik kepada orang. Itu orang beriman. Jadi kalau kita hanya bisa baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sifat orang beriman lah. Sifat orang beriman itu bisa baik kepada orang yang tidak baik kepada dia. Tuh. Seorang beriman tu hatinya selamat. Cendak poye lah orang nak menyebutnya. Nya hidup itu seperti itu. Kalau kita manusia tu seperti itu. Kadang bongi, kadang golak, kadang nangi. Nangi tawi dah mungkin lah. Golak tawi kau tu nak gilo. Bongi tawi aja ngek garang loh. Jadi kau tu bongi, lo kau tu golak, lo kau salah, lo kau tu elok pulo. Begitulah tanda hidup kita manusia. Maka disitulah kadang-kadang kita perlu membalik hati kita. Salah awak minta maaf, salah kita mengaku salah. Salah orang awak beri maaf, salah awak minta maaf pulo. Seperti itu hidup. Allahu Akbar. Jadi orang beriman itu adalah orang yang sanggup dia untuk hal seperti itu. Itu yang perlu ditanamkan di dalam hati kita. Baiklah. Nabi menyebut idza tabaha ahadukum kidran falyukthir maraqaha thumma liyunawila jarahu minha. Apabila salah seorang kamu memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian berikanlah sebagian kepada tetangga. Jadi di kampung kiri ko ada bidau nama, ada apa bahasa Indonesia? Peribahasa ya. Jazakallah khairan. Bidau bahasa awak. Puasa kata ada bidau. Baik. Apa nyinya? Goreng kacau anak yang songgannya, sambal toko anak ludai. Apa le kinca bayam anak padang sawah, gulai banyak kuah orang kuntu. Berarti saya berpikir sejak dulu itulah hebatnya Syekh Burhanuddin. Bisa dia merubah pola hidup orang kuntu tu gulai banyak kuah.
Sebab kata Nabi, idza tabahu ahadukum kidran falyuksir maraqaha. Apabila salah seorang kamu masak buat gulai, maka perbanyaklah kuahnya. Itu tidak banyak kuah, mantap teman. Jangan cuma elok. Apa sebab? Tsumma liyunawila jarahu minha. Kemudian berikanlah sebagian pada tangan. Yo keteknya tu batu tako ayam tako ikan tadi ya banyak kuah. Dapat juinya. La ilaha illallah. Jadi berarti balik ko kalau buat gulai banyak. Ndaklah itu makasih. Tapi ya banyak kuah tu artinya maksudnya di sini ya dapat memberi orang. Memberi orang. Tapi itulah hebatnya orang-orang dulu. Memang bisa dia mengamalkan sabda Nabi. Ya nisa al-muslimat, kan dalam riwayat Bukhari, wahai wanita-wanita muslimah, kata Nabi, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Ya. Janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Tulang kaki kambing ya. Jangan diremehkan. Ya, orang-orang dulu tuh bisa dia seperti itu. Sekarang kan apa-apalah ke rumah makan. Jadi memang di antara skill yang tidak boleh hilang di kalangan anak-anak putri itu memasak tuh. Ndak memakannya ndak. Rumah makan adalah lamu masakannya. Kadang potang kadang banyak laleknya, macam-macam. Ini tak salah mak sambal rumah awak dah. Jadi kalau nak cayu pailah mantau. Setasol dah. Cuba angsuk pai belajar ke Arab dan. Atau tu konang lah dah. Sambal kai senyedinya bang balik buat SMS kinyo selera tu. Tapi kau tak pandai masak rumah tak kau kan? La ilaha illallah. Jadi saya teringat hebatnya buya-buya dulu di Indonesia. Orang-orang dulu di Indonesia, tokoh-tokoh dulu di Indonesia itu ternyata istri-istri mereka juga ambil bagian dari hal-hal yang seperti ini. Cobalah tengok yang tua-tua awak poi kamu dia tan dak lama dak makan lu daya beangnya kawat dia. Walaupun orang awak dak makan dia nak kan sobi dia dak akan lu dah ciaknya awak. Ni dak akan sobi dia. Atau makan lalu. Tapi orang kita masih bertahan seperti itu. Makan lalu mata nak lunya. Hebat orang dulu itu sebenarnya. Hebat. Allahu Akbar. Sebab kalau lah sama makan atau aman. Lah sama makan. Itu ti kucing dak isa sama makan eranya bosi hongi atau wi. Kucok atau wi-nya. Baik. Nabi menyebutkan laisal mu'minu billadzi yashba'u wajaruhu ja'i'un janbahu. Tidak disebut mukmin orang yang kenyang perutnya sementara tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Riwayat Tabrani. Iko kalau dibuat di rumah di omak-omak di ibu-ibu wah. Program mencondoi kuagi makan ugang iko tu dakwah sunnah. Ini dakwah sunnah tu ndak cek menyobi ugang atau bid'ah, ndak itu. Mencondoi orang. Dulu Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah taala tu kadang terlihat membawa makanan, ternyata beliau sedang memberikan makan kepada muridnya. Enggak ada makanan lah ya. Ini membawakan makanan untuk murid. Kan luar biasa. Itu yang perlu kita renungkan dan kita contoh. Ke-10, memasak makanan untuk teman-teman dan orang banyak.
Nah, ini termasuk di antara adab yang dianjurkan dalam Islam. Untuk apa? Agar terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Absyus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam, berilah makan. Wa kunu ikhwanan. Jadilah kalian bersaudara kama amarakumullahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah perintahkan. Mau bagi yang makan. Itu senang hati juga. Nabi juga menyebutkan afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Sebaik-baik amalan kamu membuat seorang mukmin bergembira, atau taqdiya anhu dainan, atau membayar utangnya, atau tut'imahu khubzan, atau memberinya sepotong roti. Jadi kita buatkan orang makanan, ya. Nah, kita ajak orang makan. Itu di antara adab atau sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Hari buatlah ibu-ibu undang boh. Nah, dia cara makan. Tapi jangan suruh banyaklah tak suruh makan mu yang. Dia sebenarnya tu soalnya dia cara. Tak tolak lah suruh makan. Jadi ada strateginya. Strategi yang saya lakukan biar bisa makan banyak di rumah orang-orang itu jangan banyakkan nasinya. Banyakkan makan sayurnya, banyakkan makan lalapannya, banyakkan makan dagingnya, banyakkan makan yang lagi nasinya sedikit saja. Sehingga dah banyak nampaknya. Tapi kadang ditanya pula ini Nabi nasi kau ianya. Jadi hal yang seperti itu wajar ibu-ibu kita seperti itu, anggap saja itu sebagai basa-basinya. Anggap saja sebagai basa-basi. Nah, baik. Kemudian yang ke-11, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan berbagai jenis makanan. Seseorang boleh membuat lebih dari satu jenis makanan, boleh. Hanya saja yang tidak baik adalah tidak berlebihan dalam menyajikan berbagai jenis hidangan. Kata saya Abdul Aziz Fatih Said Nada di sini di ensiklopedia adab Islam ini, kata beliau kadang ada orang yang menyajikan makanan itu lebih dari 10. Ya. Atau dah kategori berlebihan. Itu tidak baik lah. Sebab Allah menyebutkan wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai segala satu yang berlebih-lebihan. Wallahu taala alam bisawab. Pada pertemuan kali ini kita hanya baru dapat membahas adab sebelum makan. Pada bulan yang akan datang insyaallah kita akan bahas adab ketika makan insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.